Teman-teman, kalian pasti belum pernah lihat ondel-ondel yang bisa berubah jadi robot udang kristal raksasa di tengah badai laut selatan. Yuk siap-siap, kisah hari ini benar-benar bikin merinding tapi tetap seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum mulai, yuk tekan tombol like, komen, dan subscribe biar channel ini makin rame dan semangat terus bikin cerita ondel-ondel lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberi kita kesehatan dan kesempatan buat denger cerita seru hari ini. Teman-teman, jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar ya. Biar ceritanya penuh keberkahan. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita, sekecil apapun. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman, Fabiai a'ala airobikumo tukad zibaan. Artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Cerita hari ini tentang keindahan Laut Selatan dan keajaiban robot udang kristal mengingatkan kita bahwa alam ini penuh nikmat yang harus disyukuri dan dijaga. Tulis juga, teman-teman berasal dari daerah mana di kolom komentar ya. Biar kita saling kenal. Tonton sampai selesai, karena di deskripsi ada satu pertanyaan dan yang jawabnya benar bakal dapat hadiah spesial yang diumumkan di bagian penutup. Di sebuah pagi cerah di Laut Selatan, ketika embun masih menempel lembut di ujung tiang layar dan sinar matahari baru saja menembus garis cakrawala, Oni dan Onda telah bersiap memulai petualangan panjang mereka. Keduanya berdiri di atas kapal unik bernama Yabbiyat, sebuah kapal yang tidak hanya sekadar alat transportasi, tetapi juga simbol persahabatan, keberanian, dan warisan budaya Betawi yang mereka bawa kemanapun mereka pergi. Kapal itu dihias dengan motif ondel-ondel yang terlihat jelas di bagian haluan dan buritannya, wajah besar yang tersenyum ramah, berpipi merah, dengan mata bulat yang seolah mengawasi setiap langkah petualangan yang akan mereka jalani. Motif-motif itu tidak dicat sembarangan, warna merah, biru, emas, serta ukiran garis-garis yang melengkung rapi dikerjakan oleh pengrajin handal di sebuah kampung kecil dekat pesisir Jakarta, sehingga setiap detailnya memancarkan semangat tradisi yang hidup. Pagi itu, Laut Selatan tampak seperti permadani biru luas yang terbentang tanpa ujung. Ombaknya tenang, bergulung kecil seperti sedang bermain-main di bawah sinar matahari. Air laut memantulkan cahaya keemasan, membuat permukaan air terlihat seperti kaca cair yang berkilauan. Angin lembut bertiup dari arah timur, mengibarkan bendera kecil Yabbiyat yang bergambar ondel-ondel dengan warna cerah. Angin itu juga membuat rambut Oni dan Onda bergerak halus, seolah turut menari dengan semangat petualangan yang mereka bawa. Oni berdiri gagah di bagian depan kapal, tepat di ujung haluan, memegang pagar kayu yang dibuat dari kayu jati pilihan. Matanya memandang jauh ke samudra, seakan ingin mencari tahu apa saja yang menunggu mereka di cakrawala. Wajahnya dipenuhi semangat, rasa penasaran, dan sedikit ketegangan khas seorang petualang muda yang siap menemui hal-hal baru. Setiap kali angin bertiup, Oni merasa dunia sedang memanggilnya untuk datang lebih jauh, menyelami tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Baginya, lautan adalah buku besar yang terbuka, dan setiap gulungan ombak adalah halaman baru yang siap dibaca. Sementara itu, Onda duduk di dekat tiang layar dengan buku harian petualangannya yang tebal. Buku itu penuh dengan coretan, gambar, peta sederhana, dan catatan-catatan kecil dari perjalanan mereka sebelumnya. Onda menuliskan setiap detail, mulai dari nama ikan yang mereka temui, tempat-tempat yang mereka singgahi, bahkan warna langit di setiap pagi yang mereka jalani. Dengan cepat namun hati-hati, ia mencatat apa yang sedang terjadi di pagi itu. Angin lembut, aroma laut, suara burung camar, dan kilau matahari yang membuat Yabbiyat tampak seperti kapal ajaib. Burung-burung laut melintas rendah, beberapa bahkan terbang sangat dekat hingga Oni bisa merasakan hembusan anginnya. Suara mereka bercampur dengan percikan air yang menyentuh dinding kapal. Mereka seolah-olah ikut memberi salam kepada Oni dan Onda, seperti sahabat lama yang memahami bahwa hari itu bukan hari biasa, hari itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Seekor burung camar bahkan hinggap sebentar di ujung tali layar, memiringkan kepalanya seolah ingin mengintip apa yang sedang ditulis Onda, sebelum terbang lagi dengan riang. Di kejauhan, garis tipis cakrawala tampak seperti batas dunia. Namun bagi Oni dan Onda, itu bukan batas, itu adalah undangan.
Undangan untuk menemukan keajaiban laut yang tersembunyi, mungkin sesuatu yang belum pernah dicatat dalam buku manapun. Onda sempat memandangi laut lama, lalu menulis, "Pagi ini terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang memanggil kami dari kedalaman laut. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh cerita." Suasana di atas kapal saat itu sangat tenang. Gemericik air yang mengenai badan kapal menciptakan musik alami yang menenangkan. Tiang layar yang terbuat dari kayu kuat berderit pelan, seolah sedang melakukan pemanasan sebelum menghadapi perjalanan panjang. Layar putih Yabiyat mengembang sempurna oleh angin pagi, dan dari kejauhan kapal itu tampak seperti seekor makhluk laut raksasa yang sedang bergerak perlahan namun penuh percaya diri. Kapal itu sendiri adalah mahakarya. Selain dihias motif onlil, Yabiyat memiliki banyak detail kecil yang membuatnya istimewa. Di sisi kiri kapal terdapat ukiran panjang berbentuk gelombang Betawi, sementara di sisi kanan terdapat pola pucuk rebung dalam warna emas. Lantainya terbuat dari kayu yang kuat namun ringan, sehingga membuat langkah kaki mereka terasa empuk meskipun kapal bergerak pelan naik turun mengikuti ombak. Oni menghirup udara dalam-dalam. Aroma asin laut bercampur dengan bau kayu kapal memberikan rasa nyaman yang tak tergantikan bagi seorang petualang. Ia merasa pagi itu sempurna. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan tidak ada tanda-tanda bahaya. Baginya, hari itu adalah hadiah. Sebuah permulaan yang ideal untuk petualangan yang mungkin akan mengubah hidup mereka. Onda kemudian menutup buku harian sementara dan berdiri, melihat ke arah Oni yang sedang memandangi laut. "Menurutmu hari ini kita akan menemukan sesuatu?" tanya Onda dengan suara antusias. Oni tersenyum tanpa menoleh. "Entah. Tapi aku merasakan sesuatu. Laut hari ini seperti ingin menceritakan rahasianya." Onda lalu menatap laut sekali lagi, memperhatikan bulir-bulir cahaya matahari yang menembus permukaan air. "Kalau laut punya rahasia, semoga kita yang pertama menemukannya," katanya sambil tertawa kecil. Cahaya matahari semakin terang, membuat warna biru laut tampak lebih hidup. Ombak kecil terus bergerak mengikuti angin, menciptakan pola yang indah di permukaan air. Beberapa ikan kecil terlihat melompat di kejauhan, seperti sedang bermain kejar-kejaran. Yabiyat bergerak maju dengan stabil, membelah air dengan keanggunan yang jarang dimiliki kapal biasa. Meskipun semuanya tampak sempurna dan damai, ada sesuatu di atmosfer pagi itu yang membuat hati Oni dan Onda berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Mungkin itu hanya perasaan petualang, atau mungkin memang ada sesuatu yang menunggu mereka di bawah sana, sesuatu yang sudah lama menginginkan untuk ditemukan. Angin berubah sedikit lebih hangat. Kapal berbelok perlahan mengikuti aliran air yang tampak lebih jernih dari biasanya, seolah mengarahkan mereka menuju rute tertentu. Oni memperhatikan permukaan laut dengan lebih teliti. Ada kilau aneh di bawah sana, namun masih terlalu jauh untuk dibedakan. Onda pun melihatnya, menuliskan catatan. Ada cahaya samar di bawah laut. Mungkin hanya pantulan matahari. Tapi terasa berbeda. Matahari semakin naik, dan laut selatan yang biru berkilau itu membuka lembaran pertama dari petualangan yang mereka yakini akan menjadi kisah besar yang layak diingat. Yabiyat melaju dengan tenang, membawa Oni dan Onda semakin jauh dari pesisir, menuju ke tengah samudra yang luas. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di depan, namun satu hal yang pasti. Mereka siap. Dan begitulah pagi itu berjalan, penuh ketenangan namun dibalut misteri halus yang membuat udara terasa hidup. Oni dan Onda tidak menyadari bahwa perjalanan yang tampak biasa itu akan membawa mereka ke petualangan terbesar dalam hidup mereka, dimulai dari sebuah kapal berhias ondel-ondel yang melaju pelan di hamparan laut selatan yang indah. Semakin jauh Oni dan Onda berlayar meninggalkan garis pantai, perubahan suasana laut mulai terasa. Apa yang tadi adalah pagi yang damai perlahan berubah menjadi siang yang penuh tanda-tanda ketegangan. Di awalnya hanya terlihat garis kelabu tipis di sudut langit, tetapi lama-kelamaan warna itu menebal, melebar, dan merayap mendominasi birunya cakrawala. Awan hitam datang bergerak cepat, begitu cepat hingga Oni sempat mengira awan itu seperti kawanan makhluk raksasa yang tengah berlari mengejar mereka. Bayangan besar dari awan itu jatuh ke permukaan laut, membuat air yang sebelumnya berkilau menjadi suram dan gelap. Ombak yang semula lembut berubah meninggi. Gelombang kecil yang tenang di Fort mulai mengangkat tubuh kapal, menurunkannya kembali dengan hentakan yang membuat kayu-kayu dek bergetar.
Suara ombak yang dulu terdengar seperti bisikan kini berubah menjadi gelegar keras yang menggema di seluruh badan kapal. Angin bertiup kencang, begitu kuat hingga tali layar berderak-derak, dan bendera kecil Yabiyat berkibar liar seperti hendak terlepas. Oni mengerutkan alisnya sambil memegang pagar haluan lebih erat, angin menghantam wajahnya seperti tamparan dingin. Ini cepat sekali, gumam Oni lirih, setengah pada dirinya sendiri, setengah pada langit yang berubah muram tanpa aba-aba. Ia memandang ke arah awan hitam yang semakin menebal. Rasanya seperti ada sesuatu yang menggerakkan awan itu, bukan sekadar angin biasa. Onda yang duduk di dekat tiang layar ikut menengadah, wajahnya menunjukkan campuran antara kekaguman dan kekhawatiran. Badai itu tidak datang dengan sopan. Tidak ada hujan kecil lebih dulu, tidak ada peringatan angin menderu secara bertahap. Tidak ada tanda-tanda lembut yang memberi waktu bagi Oni dan Onda untuk bersiap. Yang ada hanyalah ledakan alam yang muncul secara tiba-tiba. Seolah langit memutuskan untuk melepaskan kemarahannya dalam satu tarikan napas besar. Awan menggulung cepat, saling bertubrukan, menghasilkan kilatan cahaya samar yang menyelinap di antara tumpukan awan gelap. Suara gemuruh halus menyertai dari kejauhan. Laut pun mengikuti suasana langit. Ombak semakin tinggi, memukul badan kapal seperti tangan raksasa yang marah. Yabiyat berguncang hebat, sampai-sampai suara benda-benda kecil di dalam kabin bergemeletak keras, saling bertubrukan. Oni hampir kehilangan keseimbangan, tubuhnya terdorong ke sisi kapal. Ia memegang tepi pagar sekuat tenaga sehingga buku jarinya memutih. Tanpa itu, ia mungkin sudah terjatuh ke gelada atau terseret ombak. Onda, pegang sesuatu. Ini mulai berbahaya. Serunya, berusaha terdengar di antara gemuruh angin. Onda segera meraih tiang layar dan memeluknya erat. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini berkibar kacau berantakan. Matanya terlihat menegang, namun di balik itu ada sedikit rasa percaya diri, seolah ia tahu bahwa setiap badai pasti memiliki jalan keluarnya. Di tengah kegaduhan alam itu, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Lambung kapal Yabiyat tiba-tiba memancarkan cahaya biru, bukan sekadar pantulan kilat dari langit, tetapi cahaya yang muncul dari dalam tubuh kapal itu sendiri. Cahaya itu tampak seperti urat-urat kristal yang menyala dari dalam kayu kapal, menjalar dari bagian bawah, menyebar ke sisi kiri, sisi kanan, hingga seluruh badan kapal. Oni, lihat, teriak Onda sambil menunjuk ke arah lantai kapal. Ini sama seperti yang pernah kutulis di catatan. Fitur Dorotevia. Oni memalingkan wajah ke arah cahaya biru yang kini semakin terang. Kupikir fitur itu cuma legenda, aku kira tidak sungguhan, katanya dengan nada tak percaya namun penuh harapan. Onda segera bergerak menuju panel kecil berbentuk lingkaran di tengah dek, panel khusus yang hanya terbuka ketika sistem kapal mengenali bahaya besar. Di panel itu ada sebuah tombol merah besar dengan tulisan kecil Emergency Dive Protocol. Tombol itu jarang mereka sentuh karena memang hanya untuk kondisi paling ekstrim, dan Onda baru melihatnya menyala sekali sebelumnya, itu pun hanya dalam demonstrasi pendek dari pembuat kapal. Tanpa ragu, Onda menekan tombol itu. Begitu jarinya menyentuh permukaan tombol, terdengar bunyi klik yang menggema ke seluruh tubuh kapal. Tiba-tiba seluruh Yabiyat bergetar hebat. Getarannya seperti denyut jantung raksasa yang baru bangun. Lantai bergetar, tiang layar bergetar, bahkan udara di sekitar mereka terasa ikut bergetar. Kapal itu bergerak pelan, seolah-olah sedang mengambil napas panjang sebelum berubah. Gemuruh badai masih terdengar, tetapi kini suara dari dalam kapal lebih dominan. Ada suara klik mekanis, gesekan logam, dan desis energi yang mengalir. Dari bawah kapal terdengar suara seperti ribuan gir kecil yang berputar bersamaan. Sisi kanan kapal seperti membuka diri sedikit, memperlihatkan garis cahaya biru yang menembus kayu seperti retakan namun bukan retakan sungguhan. Itu adalah garis transformasi, garis yang menandai bahwa Yabiyat sedang mengaktifkan kemampuan tersembunyi. Oni menatap setiap perubahan itu dengan mata membelalak. Onda, ini, kapal kita hidup, katanya, antara ngeri dan kagum. Ia memberi satu langkah mundur untuk menjaga keseimbangan ketika dek berguncang lebih keras. Onda mengangguk cepat, rambutnya bergoyang liar saat angin badai menyeret udara masuk ke gelada. Ini bukan kapal biasa, Oni. Ini memang dirancang untuk keadaan seperti ini. Kita harus siap.
Lambung kapal yang memancarkan cahaya biru itu semakin terang, sedemikian terang sehingga ombak yang mengenai sisi kapal memantulkan cahaya biru ke arah langit, membuat badai seolah berubah warna. Dari kejauhan, badai yang mengelilingi mereka tampak seperti pusaran besar berwarna biru kelam dengan pusat cahaya yang terang dari lokasi kapal. Suara getaran meningkat. Kini Yabiyat benar-benar terasa seperti sedang bersiap untuk berubah bentuk. Kapal itu naik sedikit, menegakkan posisinya sendiri meski dihantam gelombang. Layar kapal melipat sendiri secara otomatis, menggulung dengan gerakan rapi dan cepat. Tiang layar turun sedikit, kemudian ditarik masuk ke dalam, seperti leher hewan laut yang ditarik ke tubuhnya. Oni dapat merasakan perubahan tekanan udara di sekelilingnya. Kehangatan dari cahaya biru terasa seperti energi. Bagian-bagian kapal yang sebelumnya terbuat dari kayu kini tampak mengeras, memancarkan pola kristal transparan seperti sisik udang raksasa. Di bawah kapal, Oni dapat mendengar suara besar seperti mesin yang menyala. Mesin yang bukan berbahan bakar biasa, tetapi berbahan bakar energi kristal Nusantara, sesuatu yang menurut legenda sudah lama hilang dari dunia. Badainya sendiri tidak mundur. Angin semakin kuat, hujan mulai turun, dan ombak menghantam dinding kapal dengan kekuatan lebih besar dari sebelumnya. Namun kini Yabiyat tidak lagi tampak seperti kapal rapuh yang bisa dihancurkan badai kapan saja. Kapal itu kini terlihat seperti makhluk laut mistis yang sedang bangun dari tidur panjangnya dan bersiap melakukan sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba, dengan hentakan terakhir, energi biru dari lambung kapal menyelimuti seluruh Yabiyat. Kapal itu berguncang keras sekali, membuat Oni dan Onda refleks merunduk. Dan dalam hitungan detik yang terasa lebih lama dari waktu sebenarnya, sesuatu yang besar, sedang terjadi. Sesuatu yang akan mengubah kapal biasa itu menjadi sesuatu yang jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, jauh lebih hidup. Yabiyat tidak hanya bertahan dari badai. Ia sedang meresponsnya. Ia sedang berubah. Dan Oni serta Onda hanya bisa menunggu dalam ketegangan dan kekaguman ketika perubahan itu mencapai puncaknya. Dalam hitungan detik, sesuatu yang tak pernah dibayangkan Oni dan Onda selama ini terjadi tepat di depan mata mereka. Yabiyat, kapal kayu berhias motif ondel-ondel yang selama ini mereka banggakan sebagai kapal petualangan, mulai melakukan transformasi penuh. Suara gemeretak mekanis terdengar semakin jelas, seperti puluhan ribu roda gigi kristal yang berputar serempak. Dari bawah kapal, deretan cahaya biru terang memancar, merayap ke atas, membelah permukaan kayu menjadi garis-garis bersinar yang mengalir seperti sungai cahaya. Dalam sekejap, kayu kapal itu memudar, digantikan oleh bahan bening berkilau seperti kaca permata. Tapi bukan kaca biasa, ini adalah material kristal hidup yang memantulkan cahaya dengan lembut, seperti kulit udang laut yang tumbuh dari legenda. Tubuh kapal berubah bentuk, bergeser dan menyatu seperti puzzle besar yang dirancang oleh tangan-tangan ahli dari dunia lain. Haluan kapal memanjang, membentuk kepala udang raksasa dengan antena transparan yang bergetar pelan. Sementara itu, bagian kiri dan kanan kapal membuka diri, memanjang dan memadat menjadi dua capit raksasa yang memancarkan cahaya biru keperakan. Capit itu bukan hanya memancarkan cahaya, ia tampak bernapas. Cahaya di dalamnya bergerak naik turun, seperti aliran energi hidup yang tengah mengalir melalui pembuluh darah makhluk kristal. Tubuhnya yang bening membuat Oni dan Onda bisa melihat bagian dalam robot itu. Pilar-pilar energi yang berputar, inti berbentuk bola kristal yang berdenyut lembut, serta jalur-jalur cahaya yang bergerak seperti cahaya kunang-kunang di hutan malam. Oni menatapnya tanpa berkedip. Onda, ini bukan sekadar kapal berubah bentuk. Ini seperti makhluk hidup, katanya dengan suara terputus-putus, tidak mampu mengendalikan kekagumannya. Onda mengangguk setuju sambil memegang erat pagar agar tidak jatuh saat tubuh kapal, atau lebih tepatnya robot, memperbaiki keseimbangannya. Kita sudah baca pola transformasinya di catatan. Tapi aku tidak pernah membayangkan hasilnya, bakal seperti ini, ujarnya sambil tersenyum lebar, meski sedikit gemetar oleh getaran transformasi. Ketika transformasi mencapai puncaknya, robot udang kristal raksasa itu menegakkan tubuhnya sedikit, memancarkan letupan cahaya biru terang ke segala arah. Ombak yang menghantam tubuh robot itu berubah menjadi lapisan cahaya biru ketika bersentuhan dengan kulit kristalnya. Angin badai yang tadi mengamuk pun tampak seperti kehilangan kekuatannya ketika bertemu energi yang dipancarkan dari robot itu.
Dengan gerakan perlahan namun mantap, robot udang itu, yang dulunya yabiat, menekuk sedikit bagian tubuhnya, mengarahkan capitnya ke depan seakan bersiap menyelam. Mata kecil di kepalanya menyala lembut, seperti lampu kristal biru yang memberi sinyal bahwa sistem penyelaman siap diaktifkan. Oni dan Onda merasakan getaran lembut seperti hembusan napas raksasa ketika robot itu mulai bergerak. Tubuhnya menunduk, antenanya mengayun perlahan, dan tanpa hentakan keras, robot udang kristal itu menyelam perlahan masuk ke dalam laut yang gelap. Gelombang besar di permukaan pecah seketika saat tubuh kristal itu menembus air, menciptakan lingkaran cahaya biru di permukaan laut, seperti cincin energi yang melebar semakin jauh. Begitu mereka masuk ke dalam laut, dunia di sekitar berubah total. Yang tadinya gelap berubah menjadi terang karena cahaya biru lembut dari tubuh robot. Cahaya itu memancar ke segala arah, menyingkap pemandangan bawah laut yang tampak hidup dan megah. Oni dan Onda terpesona oleh apa yang mereka lihat. Laut yang semula tampak menakutkan dari permukaan mendadak berubah menjadi dunia baru yang dipenuhi warna, bentuk, dan kehidupan. Ikan-ikan kecil berenang di sekitar robot, menari dalam gerakan melingkar. Sisik mereka memantulkan cahaya biru dari robot, membuat mereka tampak seperti bintang kecil yang bergerak bebas di dalam air. Ada ikan berwarna kuning cerah, ikan biru dengan garis-garis ungu, hingga ikan yang memiliki bentuk aneh dengan ekor panjang yang melambai-lambai anggun. Terumbu karang yang mereka lalui tampak seperti kota bawah laut yang penuh ornamen berwarna-warni. Ada karang yang bentuknya seperti pohon, ada yang seperti kipas besar, ada pula yang tampak seperti bunga mawar raksasa dengan kelopak yang membuka perlahan. Warna-warni terumbu karang itu memantulkan cahaya dari tubuh robot, membuat seluruh pemandangan seakan dipenuhi kilau permata hidup. Onda membuka buku harian petualangannya meski sedikit kesulitan karena tubuh robot bergerak perlahan menuruni lereng pasir bawah laut. Tangannya bergetar bukan karena takut, tetapi karena terlalu banyak hal yang ingin ia catat. Oni, lihat karang itu. Yang seperti kipas. Itu seperti karang legendaris yang hanya ada di cerita, seru Onda sambil menunjuk ke arah terumbu besar berwarna hijau keemasan. Oni mengangguk, matanya berbinar-binar. Dan lihat ikan yang warnanya ungu itu. Kita belum pernah lihat yang seperti itu. Di antara keindahan itu, makhluk laut lain ikut muncul. Ada penyu besar yang berenang perlahan melewati mereka, melirik sebentar sebelum melanjutkan perjalanannya. Ada ubur-ubur berwarna merah muda yang bergerak anggun, tentakelnya memancarkan cahaya lembut saat tersinari tubuh robot. Dan yang paling menakjubkan, ada sekumpulan ikan pari kecil yang berloncatan di sekitar wajah robot udang kristal itu, seolah memberi salam selamat datang. Robot udang kristal itu tidak hanya menyelam seperti mesin biasa. Gerakannya lembut dan hidup, capitnya sesekali membuka dan menutup pelan seakan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Antenanya bergerak-gerak kecil, mungkin sedang membaca arus laut atau memindai benda-benda di kejauhan. Tubuhnya yang transparan memancarkan cahaya yang mengusir kegelapan, membuat Oni dan Onda merasa seperti sedang berada di kapal selam paling canggih dunia, bahkan lebih hebat dari itu. Setiap kali robot turun lebih dalam, pemandangan baru muncul. Batu karang raksasa berbentuk jembatan alami, gua-gua bawah laut yang dindingnya dipenuhi bioluminesensi, hingga kawanan ikan yang membentuk pola raksasa seperti tarian sinkron. Mereka seperti bergerak mengikuti alur musik yang hanya mereka sendiri yang bisa mendengarnya. Oni menempelkan wajahnya ke kaca kokpit yang kini menjadi bagian dari tubuh robot. Cahaya biru memantul di wajahnya, membuatnya tampak seperti penjelajah dunia lain. Onda, ini lebih indah dari semua gambar laut yang pernah kita lihat, katanya pelan, benar-benar kehilangan kata-kata. Onda mengangguk sambil menatap pemandangan luas di luar. Rasanya seperti kita masuk ke dunia dongeng. Dunia yang tidak semua orang bisa lihat. Dunia yang hanya mau muncul kalau kita datang dengan hati yang berani. Robot udang kristal itu terus bergerak turun, melewati berbagai lapisan dunia bawah laut yang semakin asing dan misterius. Meski gelap semakin pekat, sinar dari tubuh robot tetap menerangi jalan. Tidak ada satupun makhluk laut yang tampak takut pada mereka. Justru seolah makhluk-makhluk itu sudah menunggu dua petualang cilik ini datang dari permukaan. Dan di saat itulah Oni dan Onda menyadari sesuatu. Mereka bukan hanya sedang menyelam. Mereka sedang menuju sesuatu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin sudah menunggu mereka sejak lama.
Paragraf 4, versi 20.000 karakter, panjang, detail, imajinatif. Di dasar laut terdalam, mereka menemukan sebuah cahaya kuning keemasan. Setelah didekati, ternyata itu adalah artefak kuno Nusantara berbentuk gong kecil dengan ukiran motif awan, burung Garuda, dan ombak laut. Oni membersihkan pasir yang menempel, sementara Onda memindai ukirannya dengan alat holografik. Artefak itu bergetar seolah menyimpan kekuatan misterius zaman dulu. Namun ketika mereka mengamatinya lebih dekat, cahaya kuning dari gong itu semakin kuat, seakan memberi salam dari masa yang sangat jauh di belakang mereka. Cahaya itu tidak hanya berupa cahaya biasa, tetapi berpendar seperti memiliki denyut nadi sendiri, seperti keberadaan makhluk yang sedang tertidur lama dan baru saja terbangun. Air di sekitarnya berputar lembut, membentuk arus kecil berbentuk spiral yang seperti mengajak Oni dan Onda untuk memahami makna ukiran pada permukaan gong tersebut. Motif awan yang terukir tampak bergerak perlahan, seolah tertiup angin lembut walaupun mereka berada di kedalaman laut, tempat angin mustahil bergerak. Garuda yang terukir di tengah gong tampak seperti mengepakkan sayapnya, memberikan kesan keagungan dan kekuatan yang terpancar dari masa lampau. Sedangkan motif ombak bergulung di bagian bawah gong tampak seperti membawa cerita ribuan tahun tentang hubungan manusia, laut, dan penjaga alam. Oni menatap gong itu dengan rasa takjub bercampur penasaran yang begitu dalam. Ia meraih sikat kecil dari sabuk perlengkapannya dan membersihkan sisa-sisa pasir halus yang menempel pada permukaannya. Pasir itu bukan pasir biasa. Setiap butirnya berkilau seperti serpihan bintang yang tenggelam di dalam lautan. Setiap kali Oni menyentuh gong itu, muncul getaran halus yang terasa sampai ke ujung jarinya. Getarannya tidak mengganggu, justru memberikan sensasi hangat yang membuat Oni merasa damai, seperti sedang menyentuh sesuatu yang sudah lama menunggu ditemui kembali. Sementara itu, Onda membuka alat holografik portabelnya. Alat itu mengeluarkan cahaya biru transparan yang melayang di depan wajahnya, memindai ukiran-ukiran pada gong dengan suara lembut seperti lonceng kecil. Hologram garis-garis kuno muncul, menampilkan simbol-simbol yang tidak mereka kenal. Namun beberapa simbol tampak mirip aksara dari masa kerajaan-kerajaan Nusantara zaman dahulu, aksara yang membentuk kalimat, teka-teki, dan cerita panjang yang tersimpan rapi selama ribuan tahun di dasar laut. Onda menggeser layar hologramnya ke kiri, ke kanan, lalu memperbesar detail setiap ukiran. Di satu sisi gong, ia menemukan ukiran berbentuk lingkaran yang terhubung dengan 3 garis panjang, mirip seperti simbol matahari, laut, dan angin. Onda berspekulasi bahwa mungkin gong ini dulunya digunakan dalam ritual kuno yang melibatkan alam sebagai saksi dan penjaga keharmonisan. Getaran dari gong semakin kuat ketika pemindaian holografik Onda mencapai bagian tengah gong, tepat pada ukiran Garuda. Cahaya gong berubah, dari kuning keemasan menjadi perpaduan warna emas, merah, dan sedikit biru. Warna itu menari-nari lembut, membentuk pola seperti aurora yang menyelimuti robot udang kristal yang mereka gunakan. Cahaya itu memantul ke tubuh robot, membuat seluruh ruangan bawah laut seperti berubah menjadi sebuah istana cahaya yang berkilauan. Bahkan ikan-ikan kecil yang lewat tampak berhenti sejenak, seolah ikut menonton pertunjukan cahaya itu. Seekor ikan pari besar yang melintas di belakang mereka tiba-tiba melambatkan gerakannya, bergerak dalam irama lembut seperti sedang menari mengikuti aliran arus yang terbentuk dari cahaya artefak tersebut. Oni merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mendekat lebih dekat, menempelkan telinganya pelan ke gong itu. Aneh, tetapi ia mendengar suara samar seperti nyanyian tua, nyanyian yang tidak menggunakan bahasa modern, tetapi penuh kehangatan dan kedamaian. Suara itu seperti panggilan dari waktu yang sangat lama, mungkin dari para leluhur bangsa yang pernah menjaga lautan, angin, dan bumi Nusantara. Oni menarik diri perlahan dan memanggil Onda untuk mendengarkan hal yang sama. Ketika Onda menempelkan telinganya, ia terkejut karena suara itu menjadi lebih jelas. Suara seperti gabungan angin lembut, desir ombak, dan lantunan gamelan yang jauh sekali dari permukaan air. Suaranya tidak keras, tetapi jelas, dan memberikan sensasi seperti berada di tengah upacara sakral zaman kuno. Tiba-tiba gong itu memberi respon terhadap kehadiran mereka. Permukaannya memunculkan alur cahaya berbentuk garis yang bergerak mengikuti pola ukiran. Cahaya itu bergerak perlahan, kemudian menyatu menjadi satu garis besar yang mengelilingi seluruh gong. Setelah itu,
Gong mengeluarkan bunyi berdengung sangat lembut, bukan bunyi yang menakutkan, tetapi bunyi yang sangat halus seperti suara harpa air. Bunyi itu membuat seluruh dasar laut di sekitar mereka berpendar, menampilkan bayangan-bayangan samar yang menggambarkan kerajaan bawah laut yang mungkin pernah ada. Ada bayangan prajurit membawa tombak dan perisai, bayangan penari laut yang menari seperti arus, dan bayangan seorang tokoh besar yang membawa tongkat berkilauan di tangan. Onda memperhatikan bayangan-bayangan itu dengan saksama. Ia menyadari bahwa gong ini bukan sekadar artefak biasa, melainkan sebuah penyimpan sejarah yang ditanamkan oleh tangan-tangan bijak masa lampau. Seolah ada pesan penting yang ingin disampaikan kepada mereka, pesan tentang hubungan manusia dengan laut, pesan tentang amanah yang harus dijaga, dan pesan tentang warisan Nusantara yang tidak boleh hilang meski sudah tenggelam ribuan tahun. Gong itu tampaknya dirancang untuk merespon mereka yang memiliki niat baik dan hati bersih, dan mungkin sebab itulah gong itu bangkit kembali ketika Oni dan Onda berada di hadapannya. Saat itu Oni sadar bahwa mereka mungkin telah membuka pintu menuju sebuah misteri besar yang tersembunyi jauh di bawah laut selatan. Onda pun merasakan hal yang sama, ia tahu bahwa perjalanan mereka akan berubah total setelah menemukan artefak ini. Gong kecil itu mungkin memegang kunci untuk menghubungkan masa lampau dengan masa kini, dan mungkin menyimpan harapan untuk masa depan. Dalam hati kecil mereka, keduanya merasa bahwa petualangan mereka baru saja dimulai. Setelah berhasil mengambil artefak itu, badai di permukaan perlahan mereda. Robot udang kristal naik ke atas dan kembali berubah menjadi Yabbi-Yat seperti semula. Cahaya matahari memantul lembut di permukaan laut. Oni dan Onda tersenyum lega sambil memandangi artefak yang mereka temukan, yakin bahwa temuan itu akan membawa pengetahuan baru tentang budaya Nusantara yang harus dijaga selamanya. Namun perjalanan kembali ke permukaan bukanlah sekadar naik ke atas air. Robot udang kristal itu, seolah memahami bahwa misi mereka telah selesai, menggerakkan capitnya dengan gerakan perlahan penuh kehormatan. Cahaya dari tubuh kristalnya meredup pelan tetapi tetap meninggalkan kilau lembut seperti debu bintang yang terlarut dalam air. Setiap kepakan dari kaki-kaki mekanisnya menimbulkan aliran arus yang indah, mendorong mereka ke atas sambil memancarkan gelembung-gelembung besar yang tampak seperti lampion laut berwarna perak. Oni menatap keluar jendela kokpit robot itu sambil merasakan dadanya hangat. Perasaan yang muncul bukan hanya karena lega telah berhasil menemukan artefak, tetapi ada sensasi keharuan yang sulit ia jelaskan. Kita menemukan sesuatu yang sangat berharga, gumamnya pelan. Onda yang duduk di sebelahnya juga mengangguk, matanya memandangi artefak kecil berwujud gong kuno yang memancarkan cahaya keemasan redup, seolah masih menyimpan percikan energi dari zaman purba. Ia memeluk artefak itu dengan dua tangannya, memastikan benda tersebut tetap aman dalam perjalanan ke atas. Sang artefak terasa hangat, sebuah kehangatan yang berasal dari kedalaman sejarah, bukan dari panas mesin robot. Di sepanjang perjalanan naik, mereka melewati kembali biota-biota laut yang sebelumnya menyambut mereka di kedalaman. Ikan-ikan kecil warna neon menari berkeliling mereka, seakan mengucapkan selamat tinggal. Ubur-ubur besar yang transparan bergerak pelan, mengeluarkan cahaya biru yang menenangkan, membentuk gerbang cahaya menuju permukaan. Seekor penyu raksasa melintas di samping robot udang kristal, menganggukkan kepalanya seperti memberi salam pendek. Bahkan karang-karang raksasa tampak berpendar lebih cerah saat mereka melewati area terumbu itu, seolah lautan itu sendiri mengerti bahwa mereka membawa sesuatu yang penting bagi masa depan. Ketika robot udang kristal akhirnya menembus lapisan air terakhir dan cahaya matahari menyapa mereka dari atas, seluruh tubuh robot itu bergetar ringan. Getaran itu bukan tanda bahaya, tetapi tanda perubahan bentuk. Dalam sekejap, tubuh kristal raksasa mulai mengecil, menghilangkan sisi-sisi mekanisnya, menggabungkan kembali panel-panel kristal menjadi papan kayu, layar, dan ornamen ondel-ondel yang menjadi ciri khas Yabbi-Yat. Transformasi itu berlangsung seperti tarian, panel-panel kristal berputar dalam lingkaran cahaya, kemudian melekat kembali membentuk lambung kapal yang halus. Dalam beberapa detik, Yabbi-Yat kembali berdiri tegak mengapung di atas laut yang kini jauh lebih tenang. Angin laut yang hangat bertiup pelan, membawa aroma asin yang menyegarkan. Ombak kecil bergerak lembut, menciptakan riak-riak yang memantulkan cahaya matahari pagi seperti serpihan emas di permukaan air. Awan yang tadinya hitam pekat kini berubah menjadi kapas putih yang menggantung damai di langit biru cerah.
Seolah badai tadi hanya sebuah kenangan jauh yang ditelan waktu. Suasana tenang itu membuat Oni dan Onda saling memandang dengan senyum lega. Mereka merasa seolah telah kembali ke pelukan alam yang ramah. Onda meletakkan artefak itu di atas meja kayu kecil di dek kapal. Cahaya matahari menyentuh permukaan gong itu dan membuat ukiran Garuda, awan, dan ombaknya terlihat semakin hidup. Ukiran Garuda tampak berkilat seperti emas yang baru dipoles, sedangkan motif awan tampak seakan bergerak mengikuti tiupan angin laut. Motif ombaknya memantulkan pantulan cahaya yang membuatnya tampak bergelombang sungguhan. Onda mengusap perlahan permukaan artefak itu, merasakan betapa benda itu bukan sekadar logam tua, melainkan sebuah jembatan menuju cerita Nusantara yang hilang. Oni berdiri di sisi kapal, memandangi lautan luas yang kini tampak jauh lebih bersahabat. Namun di dalam hatinya, ia merasakan kebanggaan yang sulit disembunyikan. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya petualangan biasa. Mereka telah menyaksikan sejarah yang kembali bernafas, menemukan sesuatu yang leluhur mungkin titipkan untuk masa depan. Kita harus menjaganya, Onda, ucap Oni pelan. Benda ini membawa cerita yang mungkin belum pernah diceritakan sebelumnya. Onda mengangguk lagi, kali ini lebih mantap. Dan kita harus pastikan orang-orang tahu bahwa budaya Nusantara bukan hanya indah, tetapi juga penuh misteri dan kebijaksanaan. Burung camar terbang rendah di dekat kapal, suaranya terdengar jelas di udara. Seekor camar bahkan sempat melintas tepat di atas mereka, mengepakkan sayapnya tepat di depan matahari sehingga bayangannya menari di dek kapal. Momen itu terasa seperti simbol bahwa alam menyetujui langkah mereka. Angin pun berhembus pelan, menggerakkan layar Yabiat hingga kainnya berkibar lembut. Kapal itu seolah berkata bahwa petualangan berikutnya sudah menunggu. Oni kemudian duduk di bangku kecil dekat lambung kapal, memperhatikan bagaimana cahaya matahari terus berubah mengikuti goyangan kecil ombak. Onda duduk di sebelahnya sambil memegang buku harian petualangannya. Ia segera menulis detail demi detail tentang apa yang mereka lihat. Transformasi kapal, perjalanan ke kedalaman laut, sambutan hangat dari biota laut, hingga bagaimana artefak itu bergetar ketika mereka menyentuh ukirannya. Setiap kalimat ia tulis dengan hati-hati, memastikan tidak ada satupun momen penting yang terlewat. Onda sadar bahwa suatu hari nanti, catatan ini mungkin akan menjadi dokumen berharga bagi para peneliti budaya, ahli sejarah, atau bahkan anak-anak masa depan yang ingin tahu tentang warisan leluhur Nusantara. Perlahan, cahaya matahari mulai memudar sedikit ketika awan tipis melintas di depannya. Meskipun begitu, suasana tetap hangat. Yabiat terus melaju pelan mengikuti angin, menjaga jarak dari karang-karang tinggi dan mengarah menuju wilayah perairan yang lebih tenang. Oni menengok kembali ke artefak yang berkilau di atas meja. Dalam hatinya, ia merasakan bahwa artefak ini bukan hanya benda bersejarah, tetapi mungkin juga kunci untuk membuka petualangan-petualangan berikutnya. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya kecil muncul dari gong tersebut. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi cukup terang untuk menarik perhatian mereka berdua. Ketika Oni dan Onda mendekatinya, mereka melihat bahwa kilatan itu membentuk simbol kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Simbol itu berbentuk lingkaran yang dikelilingi oleh 3 garis bergelombang, simbol yang sama persis dengan salah satu ukiran yang dipindai oleh Onda ketika mereka masih berada di dasar laut. Namun kali ini ukirannya terlihat lebih jelas, seperti baru diaktifkan. Onda berbisik dengan takjub, sepertinya gong ini merespon cahaya matahari. Oni menambahkan, atau mungkin merespon udara dari permukaan. Mungkin artefak ini hanya bisa sepenuhnya aktif bila berada di bawah sinar matahari Nusantara. Mereka berdua semakin yakin bahwa artefak ini memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Badai yang muncul sebelumnya mungkin bukan kebetulan. Mungkin ada kekuatan alam yang menjaga benda ini agar tidak sembarangan ditemukan. Tetapi karena Oni dan Onda datang dengan niat baik, alam pun memberi mereka jalan. Dan kini, mereka memegang sesuatu yang dapat menghubungkan mereka dengan warisan budaya yang sudah lama hilang, yang kini meminta untuk diceritakan kembali kepada dunia. Ombak kembali menggerakkan kapal dengan lembut, membuat suara ombak memukul lambung kapal terdengar seperti dentingan gamelan yang harmonis. Oni menghela napas panjang, merasakan ketenangan yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Onda pun merasakan hal yang sama, bahwa perjalanan hari ini bukan akhir, tetapi baru awal dari perjalanan yang jauh lebih besar.
Dengan memegang artefak itu, mereka bukan hanya membawa benda bersejarah, tetapi juga membawa harapan, cerita, dan kebijaksanaan yang harus dijaga selamanya. Alhamdulillah, teman-teman sudah selesai menonton cerita hari ini. Tetap bersholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Jangan lupa juga selalu bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun. Bagi yang jawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga Allah memberikan rezeki 999 desiliun dinar Kuwait yang berkah ma'al, afiah. Kalau jawabannya salah, semoga Allah tetap memberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan selalu. Amin. Terakhir, tulis juga di komentar, request judul cerita ondel-ondel apalagi yang kalian mau.